Keesokan harinya, di dalam bus Transmetro yang meluncur di Jalan Jenderal Sudirman, menuju kampus untuk kuliah siang, Romeo tersenyum sendiri ketika mengingat, harus berbagi nasi goreng spesial yang dibuatkan Bella dengan kucing. Tapi seketika ia menarik senyum, begitu pandangan matanya yang tanpa sengaja keluar dari jendela bus, melihat mobil Honda HR-V putih, dipepet dan didesak oleh mobil expander hitam ke halaman luar kawasan Bandar Serai Purna MTQ. Gadisa, duga pikirannya, ia ingat betul ciri-ciri detail mobil gadis itu walau hanya dengan melihat sekilas, dan hatinya seketika dirayapi perasaan tidak nyaman. "Stop bang!" teriaknya. "Berhenti!" Ulangnya lebih keras ketika bus masih terus melaju dan melewati kawasan Purna MTQ. Bus langsung berhenti dengan suara mendecit tajam, diiringi gerutuan marah puluhan penumpangnya yang terlonjak kaget, sebagian besar mahasiswa. "Gila kau!" umpat si supir bus ketika Romeo yang pikirannya dipenuhi kekhawatiran terhadap Gadisa, melompat turun dari bus. Bus melaju lagi. Romeo berlari secepat yang ia bisa menuju kawasan Bandar Serai Purna MTQ, yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat ia diturunkan bus tadi. Nalurinya mengatakan bahwa Gadisa dalam bahaya. Tubuh jangkung atletisnya semakin kencang berlari, ketika dari jarak sekitar 50 meter, ia melihat Gadisa sedang ditarik paksa keluar dari mobilnya oleh dua orang bertopeng. "Kurang ajar kalian, awas, jangan sampai kulitnya tergores sedikitpun." Ternyata serpihan-serpihan cinta yang hancur itu masih tersisa di hatinya. "Woi, lepaskan Disa," sergah Romeo. Ia berdiri garang menghadang sambil mengatur pernafasannya. Dua orang yang sedang menarik-narik Gadisa, yang bertahan sekuat tenaga dengan memegangi pintu mobilnya, seketika menghentikan aksinya. Gadisa langsung berteriak, "Romeo, tolong!" Wajahnya yang putih bersih semakin memutih karena pucat pasi, air matanya bercucuran, mengekspresikan ketakutan yang amat sangat. "Jangan ikut campur kau anak ingusan!" teriak orang bertopeng yang memakai jaket hijau. Temannya, orang bertopeng kedua, berkaos hitam menimpali. "Cepat pergi dari sini kalau sayang nyawamu." Romeo mana peduli, ia tak mau membuang waktu hanya berperang mulut dengan kedua penjahat itu. Ia langsung mendekat, pasang kuda-kuda, bersiap menyerang, dan siap mempraktekkan 1-2 jurus sederhana yang pernah diajarkan almarhum ayahnya, ketika ia berusia 12 tahun, yang masih sering dilatih dan dikembangkannya hingga saat ini sehabis sholat subuh. "Cari mampus nih anak." Orang bertopeng berkaos hitam habis kesabarannya melihat gerakan intimidatif Romeo. Ia melepaskan Gadisa dan melompat ke arah Romeo. Romeo yang memang diliputi kegeraman namun tetap waspada, langsung menyambut lawan dengan pukulan tangan kiri lurus ke arah muka. Orang bertopeng berkaos hitam itu hanya mendengus remeh sambil mengibaskan tangan kanannya untuk menangkis. Tapi ia terkecoh, karena pukulan Romeo tadi hanya tipuan, sebab ia menggantung pukulannya, dan tiba-tiba saja Romeo sudah menerjang dengan dua serangan kembar yang cepat, berupa sodokan lutut menghantam telak dada lawan, dan pukulan tangan kanan menyambar keras rahang lawan. "Ark!" Pria berkaos hitam itu mengeluh singkat, pandangannya langsung gelap ketika ia terhempas ke bumi dengan tubuh berlipat karena menahan sakit, dan sesak di dada serta rasa ngilu yang menggigit di rahang. Sesaat ia tak mampu bergerak, hampir semaput. "Payah, sia-sia aku membayarnya. Dasar anak buah letoy," umpat seseorang yang sedang mendekam di dalam mobil expander hitam. "Tak kusangka hanya sekali gebrak," heran Romeo sekaligus lega. "Hei banci bertopeng, sekarang giliran kau." Ia sengaja menyulut emosi lawan supaya orang itu melalaikan Gadisa yang masih dipegangnya. Orang bertopeng berjaket hijau itu langsung terbakar amarah. "Kotor kali mulutmu. Tak puas hatiku sebelum kurobek mulut busukmu itu." Ia melepaskan Gadisa dan melompat menyerang Romeo. Romeo berhasil berkelit, dan melemparkan seringaian ejekan. Lalu ia bergerak mundur, bermaksud mengajak lawan menjauhi Gadisa. Berhasil, lawan memburunya. "Disa lari!" teriak Romeo cepat. Dalam suasana horor yang masih menyelimutinya, Gadisa seakan baru tersadar bahwa tidak ada lagi orang yang sedang memeganginya. Ia langsung masuk ke mobilnya, dan dengan panik berusaha menghidupkan mobil.
Orang yang mendekam dalam mobil expander hitam tiada henti merutuk melihat kebodohan anak buahnya. Dan kegeraman memaksanya melompat keluar mobil begitu melihat Gadisa berhasil masuk ke mobilnya dan sedang berusaha kabur. Tapi ia tercekat di depan mobilnya. Sial, aku lupa pakai topeng, rutuknya lagi. Ia hendak berbalik untuk mengambil topeng di dalam mobil, tapi dorongan hawa nafsu yang mutlak menguasai dirinya membuat ia kehilangan akal sehatnya. Persetan dengan topeng, keburu kabur cewek sial itu, dan ia langsung menghambur memburu Gadisa yang terlihat kesulitan menghidupkan mobilnya karena terlalu ketakutan. Buaya darat itu rupanya dalam semua ini, geram Romeo dalam hati, ketika melihat Jemi melompat ke sisi mobil Gadisa. Romeo panik karena mencemaskan keselamatan Gadisa, menyebabkan ia kehilangan fokus berkelahi. Akibatnya, satu tendangan orang bertopeng berjaket hijau bersarang telak di dadanya. Romeo terhuyung, dan jatuh terduduk sambil memegang dadanya yang nyeri. Ia mencoba berdiri sekuat tenaga. Tapi baru saja ia menumpukan lutut, sebuah tendangan susulan lawan menderu ke arah kepalanya, memaksanya membuang tubuh ke samping. Alhamdulillah, ucapnya ketika berhasil lolos dari tendangan liar lawan. Orang bertopeng itu semakin bernafsu menyerang Romeo, kembali ia melayangkan tendangannya. Namun Romeo yang tidak ingin menjadi bulan-bulanan tendangan lawan, berhasil menghindari serangan itu dengan merendahkan tubuhnya, dan kaki lawan lewat lagi beberapa senti di atas kepalanya, sekaligus itu adalah kesempatan bagus baginya, karena gerakan kilat tangannya, berhasil menangkap kaki lawan yang masih belum ditarik pulang pemiliknya. Romeo menyentak kaki itu dengan kedua tangannya, begitu kuat, sehingga membuat tubuh lawan terbetot ke depan, dan jatuh berdebum dengan punggung menghempas kerasnya kulit bumi. Lawan berguling hendak bangkit sambil menyumpah-nyumpah kesakitan, tapi tendangan putar Romeo yang cepat dan mengejutkan, menghantam telak rusuknya, memaksa orang bertopeng berjaket hijau itu terhempas kembali ke bumi, bergabung dengan temannya yang lebih dulu KO. Keduanya terlihat menggeliat-geliat menahan sakit. "Lepasin aku Jemi," terdengar teriakan Gadisa. "Gila kamu Jem, kemana otak warasmu?" Romeo langsung membalikkan badan, dan gerakannya yang cepat, mengantarkan tubuhnya ke sisi Jemi yang sedang menarik paksa Gadisa berjalan ke mobil expander hitam. Romeo menarik leher baju Jemi. Pemuda itu tersentak, lalu menoleh ke samping di mana Romeo berada, dan dia hanya bisa melongo pasrah ketika sepasang tinju Romeo secara beruntun menghajar hidung dan mulutnya. Jemi memekik, terhuyung dengan tulang hidung patah mengeluarkan darah kental, dan bibirnya pecah, juga berdarah. Gadisa terlepas, terlonjak ke belakang, dan segera menjauh. Masuk ke mobil Disa, dan langsung pergi. Suruh Romeo. Ia sendiri menghela Jemi lalu mendorong buaya darat itu ke arah dua orang bertopeng yang masih berkaparan di bumi. "Tunggu apa lagi? Cepat pergi," ulang Romeo ketika melihat Gadisa masih berdiri di samping mobilnya dengan tubuh gemetaran. "Aku takut Rom," ucap Gadisa, terisak pelan. "Gak usah takut lagi Disa, sudah beres, ketiga bajingan ini tinggal diserahkan ke polisi," kata Romeo, tanpa melepaskan tatapan tajamnya dari Jemi, yang tiada henti meraung-raung kesakitan seraya memegangi wajahnya, dan kedua anak buahnya yang sedang teler sambil merintih-rintih. Gadisa mengangguk pelan. "Aku telpon Om Bram aja," nada suaranya masih bergetar. Romeo mengernyitkan dahinya. "Siapa?" "Adik Mama, perwira polisi di Poltabes," sahut Gadisa. Ia mengambil HP dari dalam mobilnya, dan menelepon sambil menangis. "Om Bram dan anggotanya sedang ke sini," ucap Gadisa ketika usai menelepon. "Tak kusangka ternyata Jemi mendendam padaku. Dia mau menculikku. Oh, entah gimana jadinya nasibku kalau kamu nggak menolongku." Kembali gadis itu terisak, guratan trauma yang mendalam tampak jelas di wajahnya yang masih memucat. Romeo menghela nafas. "Allah yang menolongmu Disa. Allah yang maha kuasa membuat mataku yang sedang ada dalam bas melihat mobilmu sedang dipepet mobil itu, lalu aku turun dari bas, dan menemukanmu di sini." "Alhamdulillah," Gadisa menggigit bibirnya. "Makasih Rom, aku nggak tahu harus bilang apa lagi sama kamu." "Makasih." "Sama-sama Disa," sahut Romeo datar. Ia terpekur sejenak. "Aku tadi sangat mencemaskanmu.
Aku rela menukar nyawa demi keselamatanmu, mantan kekasih hatiku, gumam batinnya. Rom, maafkan kata-kata kasarku waktu itu, ucap Gadisa tiba-tiba, penuh penyesalan, dan rasa perih itu menyodok hatinya lagi begitu mengingat peristiwa beberapa hari yang lalu. Aku jahat banget ya Rom. Aku pasti udah nyakitin hatimu. Romeo mengangkat wajahnya, mencoba tersenyum. Tapi tetap saja air mukanya terlihat tertekan, karena perkataan Gadisa itu membuat kilasan peristiwa yang memedihkan hati itu terbayang lagi. Aku sudah melupakannya Disa, anggap aja kejadian itu tak pernah ada. Tapi maafin aku Rom, pinta Gadisa lirih. Romeo mengangguk, iya, pasti ku maafkan dengan tulus kalau kamu memang salah. Tapi kurasa kamu nggak salah. Apa yang kamu katakan waktu itu memang benar. Aku bukan siapa-siapa kamu kan. Ia tergelak untuk meredam kepedihan yang kembali berdenyut di hatinya. Gadisa diam saja, menggigit bibir lagi. Tapi kamu pahlawan penyelamatku Romeo, ucap batinnya. Tapi tiba-tiba mata gadis itu terbelalak, ketakutan, mulutnya ingin berteriak tapi tak mampu. Romeo mengernyitkan dahinya. Kenapa Disa? Herannya.